Welcome back to my channel. Cerita Roman. Selamat membaca. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Novel Menantu Dewa Obat. Klik tanda lonceng agar dapat pemberitahuan selanjutnya. Oke, bab 80. Kau sudah mempersiapkannya. Nara tampak tertegun sejenak, lalu tersenyum. Reva, berhenti bercanda denganku, aku sedang serius. Petik 2. Reva, aku juga serius. Aku benar-benar sudah mempersiapkannya. Itu adalah sebuah villa. Nara tersenyum dan berkata, masih mengatakan villa pula. Mengapa tidak sekalian kau katakan saja villa di Taman Dragon Lake? Ini memang benar-benar villa di Dragon Lake. Iya deh iya, kau ngomong apa ya apalah, aku percaya saja oke. Jawab Nara sambil tersenyum, tetapi dia tidak memasukkannya ke dalam hati. Villa di Taman Dragon Lake adalah sebuah tempat yang bahkan Tommy pun tak berani untuk mengharapkannya. Tetapi Reva malah mengatakan dia memilikinya. Pada siang hari, keduanya datang ke Spoon dan Stable untuk makan. Manajer Kai turun untuk menyambut mereka secara langsung dan memberikan kamar VIP terbaik di lantai atas. Pada saat yang sama, manajer Kai juga mengupgrade kartu member Nara menjadi kartu member Diamond. Kartu member Diamond adalah level member tertinggi setelah member VIP. Nara tentu saja sangat senang. Dia sangat menyukai Spoon dan Stable. Reva, sepertinya orang tuaku masih berhubungan dengan bos Kosasi itu. Nara tampak khawatir. Reva sedikit mengernyit, apa yang mereka lakukan. Nara menggelengkan kepalanya, aku tidak tahu tetapi ini cukup aneh. Tadi pagi Hiro datang ke perusahaan beberapa kali untuk pamer di depanku. Petik 2. Dia mengatakan mengenai keluarga Su yang telah memberikan sumbangan besar dan farmasi Su akan menjadi Taipan Real Estate sebentar lagi. Hati Reva agak cemas saat mendengarnya, Taipan Real Estate. Apakah mereka akan memasuki ranah real estate? Nara, aku juga tidak tahu. Aku bertanya kepada orang tuaku tetapi mereka tidak memberitahu aku apapun. Petik 2. Reva, kau harus lebih berhati-hati lagi karena bos Kosasi adalah seorang penipu. Jangan sampai kau tertipu. Begini saja, nanti aku akan memeriksanya. Petik 2. Setelah selesai makan Nara kembali ke perusahaan. Axel, Alina dan Hiro sedang berada di kantor dan tampaknya mereka sedang mendiskusikan sesuatu dengan ekspresi gembira. Melihat Nara masuk, ketiganya segera berhenti berbicara. Pa, Ma, kalian sedang apa? Tanya Nara dengan curiga. Tidak ada apa-apa, ayo minum teh. Kata Axel dengan perlahan. Nara, apakah kalian masih berhubungan dengan bos Kosasi itu? Pa, Ma, jangan salahkan aku yang sudah mengingatkan kalian bahwa bos Kosasi adalah seorang penipu. Petik 2. Nara, jaga ucapanmu itu. Ujar Axel dengan marah, bos Kosasi sudah banyak membantu keluarga kita. Mengapa kau malah berbicara seperti itu? Nara, memangnya dia sudah memberikan bantuan apa kepada kita? Masalah yang terakhir itu berkat bantuan mama angkatku. Hiro mencibir, sudahlah, kau ini memang aneh. Kak Nara, apakah kau benar-benar mengira beberapa orang yang dicari Reva itu dapat menyelesaikan masalah sepenting ini? Petik 2. Apakah kau tahu siapa itu Johnson? Dia adalah pria dengan banyak koneksi. Selain petinggi besar seperti bos Kosasi, siapa lagi yang dapat menyelesaikan masalah ini? Petik 2. Alina mengangguk, ya benar sekali. Memangnya Reva itu siapa? Sudah 3 tahun apakah kau masih tidak mengenalnya? Dia mana mungkin bisa mengenal petinggi besar seperti ini? Petik 2. Orang ini, dulunya terlihat bodoh tetapi semakin lama semakin keterlaluan. Membual, menjebak orang lain, sirik, berbicara buruk tentang orang lain di belakang mereka. Aku benar-benar belum pernah melihat orang jahat seperti itu. Petik 2. Nara berkata dengan cemas, Ma, apa yang dikatakan Reva itu memang benar. Kalian jangan sampai tertipu. Diam kau. Axel menggebrak meja, apakah Reva yang memberitahumu? Petik 2. Nanti kau pulang beritahu Reva bahwa dia sudah tak ada hubungan lagi dengan keluarga Su. Beritahu dia tak perlu mengkhawatirkan keluarga Su lagi.
Meskipun kita ditipu juga kita tidak ada hubungannya dengan dia. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Novel Menantu Dewa Obat. Bab 81. Axel dan Alina keluar dari kantor dengan marah. Hiro melirik Nara dengan arogan dan berkata sambil tersenyum, "Kak Nara, setelah masalah ini selesai kau akan mengerti siapa orang yang benar-benar mempunyai pengaruh dan kekuasaan. Petik 2. Nantinya kau akan sangat berterima kasih kepadaku. Pa, Ma, kalian jangan marah kepada Kak Nara. Kali ini aku yakin 80% pasti Reva yang menghasutnya." Petik 2. Reva ini memang benar-benar menyebalkan. Sendirinya saja tak memiliki kemampuan apa-apa tetapi masih saja suka menghalang-halangi rejeki orang. Alina menggertakkan giginya, tidak bisa, dia harus bercerai dengan Nara. Petik 2. Sudahlah, kita selesaikan dulu masalah proyek ini. Ucap Axel sambil mengibaskan tangannya, aku sudah melihat tanah ini, lokasinya sangat bagus. Jika kita bisa mendapatkannya lalu kemudian membuat real estate di atasnya, keuntungan kita pasti akan meningkat 10 kali lipat. Bagaimana menurut kalian? Alina berkata dengan resah, tetapi kita harus mengeluarkan $300 juta, bukankah itu sedikit terlalu banyak? Axel, memangnya kenapa dengan $300 juta? Bos Kosasi saja telah mengeluarkan $1,5 miliar. $300 juta dan kita bisa meraup untung lebih dari $3 miliar. Dengan begitu banyak uang, nantinya kita juga akan menjadi salah satu keluarga terpandang di kota Carson. Petik 2. Pada saat itu bahkan lelaki tua keluarga Su itu pun harus datang dan memohon kepada kita. Mendengar itu Alina tampak begitu gembira. Mereka telah mengalami banyak penghinaan di kediaman Tommy sebelumnya. Mereka selalu berpikir bahwa suatu hari mereka akan dapat membalas dendam dan sekarang kesempatan yang ditunggu-tunggu itu datang. Jika mereka benar-benar dapat menghasilkan begitu banyak uang, mereka bisa menjadi kaya dalam semalam. Pada saat itu Tommy pun harus menghormati mereka sebelum melakukan sesuatu. Benarkah Bos Kosasi telah mengeluarkan $1,5 miliar? Tanya Alina. Aku melihatnya dengan mata kepala sendiri, apakah masih bisa salah? Ujar Hiro dengan cepat, Bos Kosasi telah memasukkan uang itu ke dalam rekening. Pa, kau juga melihatnya saat itu. Petik 2. Axel mengangguk-angguk lagi, ya, aku melihat dengan mata kepala sendiri bahwa Bos Kosasi telah membayar $1,5 miliar sedangkan kita hanya perlu membayar $300 juta. Petik 2. Jika niat seperti ini saja kita tidak punya lalu bagaimana caranya orang lain akan mengajak kita untuk menghasilkan uang? Alina menggertakkan giginya, kalau memang benar begitu maka mari kita lakukan. Bagaimanapun juga stempel resmi perusahaan sekarang ada di tempat kita jadi kita bisa langsung mentransfer uangnya. Hiro tiba-tiba tersenyum dan berkata, begini baru benar. Petik 2. Pa, Ma, berapa banyak kesempatan yang dapat kita miliki sepanjang hidup kita. Kalian harus gunakan kesempatan ini dengan baik. Nantinya tidak hanya kakek Su saja yang akan datang memohon kepada kita tetapi kita juga dapat membuat Nara melihat dengan jelas orang seperti apa Reva itu. Petik 2. Itu benar. Alina menggertakkan giginya, jika masalah kali ini beres, Nara dapat melihat dengan jelas orang seperti apa Reva itu. Saat itu mereka berdua pasti akan bercerai. Petik 2. Mata Hiro mengerjap dan dia masih berpikir dalam hatinya, begitu Nara bercerai dengan Reva, apakah dia bisa mendekati Nara? Sekarang dia telah membawa kesempatan itu kepada keluarga Su dan nantinya dia pasti akan menjadi pahlawan keluarga Su. Siapa tahu saja dia benar-benar bisa mendapatkan simpati Nara. Pada saat itu dia akan mendapatkan keduanya, wanita dan perusahaan tersebut. Saat itulah baru yang dinamakan mendapatkan dua keuntungan dengan satu kali tembakan. Keesokan paginya, Reva menerima telepon dari Nara. Dan mengetahui bahwa Axel, Alina dan Hiro telah pergi secara diam-diam. Reva segera keluar rumah juga dan siap mengikuti mereka untuk melihat apa yang akan mereka lakukan. Tak disangka baru saja Reva yang baru saja mencapai suatu jalan di daerah terpencil, tiba-tiba saja dari arah depan dan belakang ada sebuah mobil van yang melaju kencang mengejarnya dan berhenti di samping mobilnya.
Untung saja Reva dapat menghindarinya dengan tepat waktu, jika tidak mobil-mobil ini pasti sudah menabraknya. Reva mengernyitkan keningnya dengan heran. Ini sudah jelas mereka datang untuk mencari masalah. Johnson keluar dari mobil dan menatap Reva dengan ekspresi muram. "Halo Reva, kita bertemu lagi. Karena dirimu sekarang aku tak punya pekerjaan lagi. Terima kasih ya. Kau masih ingat dengan apa yang kukatakan kan? Jika aku kehilangan pekerjaanku, kau juga tak akan hidup tenang." Petik 2. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Novel Menantu Dewa Obat. Bab 82. Selusin orang keluar dari mobil dan mereka semua mengepung Reva dengan ganas. Reva mengernyitkan keningnya dan berkata, "Reva, aku tidak punya waktu untuk berbicara omong kosong denganmu sekarang. Pergilah maka aku akan mengampunimu." Johnson terlihat sangat marah. "Apa kau sudah gila? Kau lihat situasi sekarang dan kau masih berani mengatakan akan mengampuniku." Petik 2. Mengapa bukan kau saja yang memintaku untuk mengampunimu? Brengsek, tebas dia. Kalian potong dulu kedua kaki bajingan ini. Lebih dari selusin orang meraung dan bergegas. Wajah Reva menjadi dingin. Dia mengambil langkah maju secara tiba-tiba dan siku kanannya lurus, kemudian seluruh tubuhnya seperti mobil Mercedes-Benz yang kuat dan langsung bertabrakan dengan Johnson. Johnson yang ditabrak oleh mereka langsung terpental keluar dan menghancurkan kaca jendela belakang mobil van itu. Lalu dengan perlahan-lahan dia jatuh ke jalanan. Setidaknya ada selusin tulang yang patah. Semua orang tampak tercengang sejenak. Apakah tabrakan seperti itu begitu kuat? "Bunuh dia!" Pria yang memimpin berteriak. "Kita ada banyak orang, tak perlu takut kepadanya." Petik 2. Sekelompok orang-orang itu tersadar kembali dan bergegas untuk mengepung Reva lagi. Reva dengan tidak segan-segan bertindak dengan kuat dan dengan cepat dia sudah dapat menaklukkan selusin orang ini ke jalanan. Lusinan orang ini jatuh ke jalanan. Mereka semua setidaknya pasti ada satu tulang yang patah. Pokoknya tak ada satupun dari mereka yang bisa berdiri. Setelah berurusan dengan orang-orang ini, Reva pun pergi tanpa melihat ke belakang. Tetapi, bagaimanapun juga waktunya telah terbuang dengan sia-sia. Saat Reva tiba di bagian bawah daerah terpencil itu, Axel dan Alina telah menghilang. Reva dengan cepat mengeluarkan ponselnya dan memutar nomor ponsel Axel. Setelah berdering 2 kali, sisi seberang telepon itu diangkat dan terdengar suara Axel yang dingin itu menjawab, "Bagaimana? Kau sudah mengerti sekarang? Sudah siap untuk bercerai dengan Nara? Jika kau bercerai sekarang kau masih bisa mendapatkan $500.000. Apakah kau tertarik dengan $500.000 itu?" Petik 2. "Pak, apakah kau sedang mencari bos kosasi itu?" Reva berkata dengan cemas. "Bos kosasi itu adalah seorang penipu." "Diam," ujar Axel dengan sangat marah. "Reva, kau benar-benar tercela dan tidak tahu malu. Bagaimana kau bisa berbicara buruk tentang orang lain di belakang mereka sepanjang hari?" Reva menjadi semakin cemas. "Pak, aku tidak berbicara buruk tentang dia. Dia benar-benar seorang penipu." Petik 2. Kalian jangan sampai tertipu olehnya. Semua investasinya itu palsu. Kalian jangan memberinya uang sama sekali. Mendengar itu Axel semakin marah. "Kentut, apakah kau tahu siapa bos kosasi itu? Memangnya kau tahu bos kosasi ini investasinya apa? Kau tidak tahu apa-apa, hanya bisa berbicara buruk tentang orang lain saja di belakang mereka. Orang sepertimu inilah yang paling menyebalkan. Jangan telepon aku lagi, aku sudah muak mendengar suaramu." Axel langsung menutup telepon itu. Lalu Reva menelepon lagi tetapi sudah tidak dijawab panggilan teleponnya. Dia kemudian menelepon Alina, Hiro dan Hana. Tetapi hasilnya sama saja, tak ada yang menjawab panggilan teleponnya. Reva tak berdaya, beberapa orang ini tak mungkin mau mendengarkan nasihatnya. Pada akhirnya, Reva tidak punya pilihan selain menelepon Kenji dan memintanya untuk menyelidiki masalah bos kosasi ini. Saat ini, di area villa mewah di kota Carson. Saat keluarga Axel masuk ke area villa, Alina berseru, "Di sinikah bos kosasi tinggal?" "Ya Tuhan,
Rumah ini mungkin bernilai sekitar puluhan juta dolar. Petik 2. Hiro berkata sambil tersenyum, puluhan juta dolar. Itu hanya harga rumahnya saja, belum termasuk dekorasinya yang tak ternilai harganya. Rumah bos Kosashi setelah direnovasi setidaknya bernilai 30 juta dolar. Petik 2. Alina tampak terkejut, tentu saja, dia adalah bos besar. Harga rumahnya saja bernilai lebih besar dari pendapatan orang-orang seumur hidupnya. Hiro berkata sambil tersenyum, "Pa, Ma, kalian juga tak usah iri. Nanti ketika kita menghasilkan uang dari investasi ini, kita juga akan langsung membeli sebuah villa di Taman Dragon Lake." Alina menyahut dengan penuh semangat, "Ya, Taman Dragon Lake." Petik 2. Itu adalah rumah terbaik di kota Carson. Kakeksu saja hanya pernah masuk sekali sebelumnya dan membicarakannya berkali-kali. Nanti saat kita sudah tinggal di dalam sana, hehehe, menurutmu bagaimana kira-kira ekspresi lelaki tua itu? Petik 2. Mata Axel tampak berkilauan dan seumur hidup ini dia hanya ingin membuktikan dirinya sendiri. Kali ini akhirnya bisa melakukannya dan dia sangat bersemangat karenanya. Bersambung di channel cerita roman selanjutnya. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Novel Menantu Dewa Obat.